sahabat jalan-jalan, jumpa lagi di channel Jalan Searah. Bikin jalan-jalan tidak salah arah. Kali ini kita akan membahas tentang Kota Semarang. Banyak hal menarik loh di Kota Semarang. Sudah tahu belum mengenai sejarah dan budaya kota ini? Di mana saja tempat wisata andalan untuk kita jalan-jalan ke kota ini? Dan beberapa santapan kuliner lezat yang dapat kita coba jika kita jalan-jalan ke Kota Semarang. Asal-usul nama Semarang. Pada akhir abad ke-15, ada seseorang yang ditempatkan oleh Kerajaan Demak. Ia adalah Pangeran Made Pandan. Tujuan penempatan Pandan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan berkota. Dari waktu ke waktu, daerah ini semakin subur. Di tengah kesuburan itu, tumbuh sebuah pohon asam yang berjarak satu sama lain, sehingga memberikan gelar atau nama daerah tersebut menjadi Semarang. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem, yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti jarang. Jika digabungkan, maka arti Semarang adalah asam yang jarang-jarang. Penamaan kota Semarang ini sempat mengalami perubahan saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang. Sejarah Kota Semarang. Kota lama berdiri pada akhir abad ke-17 setelah terjadi perjanjian antara Kerajaan Mataram di bawah kekuasaan Amangkurat II dan Verenigd van Oost-Indisch Compagnie (VOC) pada tahun 1678, yang memberikan hak kepada VOC untuk menguasai wilayah pantai utara timur Jawa jika VOC dapat mengalahkan perlawanan Trunojoyo dari Madura terhadap Mataram. VOC berhasil untuk mengalahkan Trunojoyo dan kompeni dagang ini memilih area di dekat pusat Kabupaten Semarang dan Kali Semarang sebagai tempat pemukimannya agar dapat mengawasi secara mudah pemerintah Jawa dan aktivitas perdagangan di Laut Jawa. Dalam perkembangannya, koloni VOC ini menjadi kota yang dikelilingi benteng, tempat para pemimpin, para pegawai, serta serdadu VOC bermukim. Di dalam kawasan benteng ini, tumbuh dan berkembang fasilitas kota seperti balai kota, pertokoan, jalan-jalan, barak militer, dan perumahan. Pada sekitar dekade ketiga, abad ke-19, benteng VOC ini diruntuhkan karena terjadi perluasan area pemukiman ini. Sekarang, kota benteng yang dibangun oleh VOC ini disebut Kota Lama atau De Ooststad. Dan pemerintah Semarang berusaha untuk melindungi dan mengembangkan kota ini sebagai aset pariwisata budaya karena posisinya yang unik dan menarik sebagai suatu warisan budaya dan atraksi pariwisata. Budaya Kota Semarang. Salah satu budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Semarang adalah ritual adat. Terhadap beberapa ritual adat yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. 1. Dukderan. Upacara adat Dukderan biasanya diselenggarakan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Upacara ini dimulai dengan pemukulan beduk yang dilanjutkan dengan dentuman meriam. Suara yang dihasilkan dari kegiatan inilah yang menjadi dasar penamaan ritual adat Dukderan. Biasanya, setelah upacara usai, diadakan pawai keliling kota mengenakan pakaian adat. Terdapat pula festival tradisional Semarang yang sayang kita lewatkan. 2. Mangengan. Selain Dukderan, Semarang pun masih melestarikan upacara Mangengan, yakni ritual adat yang digelar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mangengan tercatat sebagai salah satu tradisi yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, penyebar Islam di tanah Jawa. Sedikit berbeda dari upacara Dukderan, pada upacara Mangengan, warga harus melakukan bersih diri, tidak hanya sebatas raga, melainkan juga jiwa demi menjaga kesucian bulan Ramadan.
Puncak dari ritual adat ini ditutup dengan makan bersama. Sebagai rasa syukur dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, warga akan membagikan kue apam. 3. Nyadran. Nyadran merupakan ritual adat yang dilakukan ketika bulan Ruah. Warga akan berkumpul untuk membersihkan makam secara bersama-sama. Setelah makam selesai dibersihkan, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Tak jarang, ritual adat ini juga dilakukan secara personal dengan mengunjungi makam keluarga, membersihkan dan mendoakannya. 4. Padusan. Selain upacara dukderan dan mangengan, Semarang masih memiliki satu tradisi lain yang juga digelar untuk menyambut Ramadan, yakni padusan. Upacara adat ini berasal dari bahasa Jawa adus yang artinya mandi atau membersihkan diri. Biasanya upacara padusan ini dilakukan warga dengan mandi bersama di satu tempat, seperti kolam pemandian. Warga setempat yakin bahwa dengan membersihkan diri, ibadah puasa di bulan Ramadan akan lebih lancar dan berkah. Serupa dengan mangengan, tradisi padusan pun dibawa oleh Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 5. Popokan. Salah satu ritual adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Semarang hingga saat ini yaitu popokan. Upacara melempar lumpur ini biasanya digelar pada Jumat Kliwon di bulan Agustus. Konon, ritual ini dulunya berawal dari kisah seekor macan yang mendatangi daerah Beringin. Wisata Kota Semarang. Nah, sekarang kita akan membahas yang sering ditunggu-tunggu oleh sahabat jalan-jalan apabila akan mengunjungi Kota Semarang. Sebenarnya ada banyak destinasi wisata di Kota Semarang, namun kali ini kita akan tampilkan beberapa tempat wisata yang sedang hits sekarang atau yang memiliki sejarah paling kuat di Semarang. 1. Wisata sejarah Kota Semarang. Kota Lama Semarang. Wisata sejarah di Semarang yang sangat direkomendasikan salah satunya adalah kawasan Kota Lama Semarang. Di sana kita bisa melihat banyak bangunan kuno yang masih berdiri kokoh dan masih terawat. Bangunan di Kota Lama ini sangat kental dengan nuansa Eropa yang megah dan unik. Ketika memasuki kompleks itu, kita akan merasakan hawa magis seolah kembali ke masa silam. Tentu, keindahan bangunan itu menjadi daya tarik tersendiri terutama buat mereka yang sedang hunting foto. Di sini ada banyak spot foto menarik hingga banyak produser memilih Kota Semarang untuk lokasi syuting. Lawang Sewu dan Tugu Muda. Saat berlibur di Kota Semarang, kurang lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Lawang Sewu. Bangunan bekas kantor perusahaan kereta Hindia Belanda itu kini difungsikan menjadi museum dan tempat wisata Semarang yang paling hits. Lawang Sewu menjadi ikon wisata Kota Semarang yang selalu menarik. Banyak pengunjung penasaran dengan namanya Lawang Sewu, yang berarti pintu 1000. Benarkah ada 1000 pintu? Tentu tidak. Karena bangunan ini memiliki banyak pintu dan kantor perusahaan kereta Hindia Belanda dahulu, maka tidak heran kalau bentuk bangunan menyerupai gerbong kereta dan mempunyai banyak pintu. Selain cerita misteri di balik bangunan tua ini, kita bisa menyaksikan kemegahan bangunan dengan gaya arsitektur Eropa. Gaya kolonial ini masih tetap bertahan hingga saat ini. Ada juga penjara bawah tanah yang sering dipakai untuk uji nyali. Yang dahulunya penjara ini dipakai untuk menyiksa tahanan dan konon banyak memakan korban di sana. Serta kita bisa foto-foto di Tugu Muda yang terletak di depan Lawang Sewu. Tugu Muda berdiri sebagai simbol kota pelajar. Sumber lain juga menyebutkan tugu tersebut dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Semarang melawan penjajah. 2. Wisata religi.
Ada banyak tempat religi di kota Semarang yang bersejarah. Berikut beberapa yang bisa kita kunjungi apabila kita sedang berada di kota Semarang. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari. Masjid ini dirancang dalam gaya arsitektur campuran Jawa, Islam, dan Yunani. Bangunan utama memiliki atap berbentuk piramida dengan 4 menara di setiap sudut. Bagian depan terdapat menara dengan ketinggian 99 meter yang disebut Menara Asmaul Husna. Masjid Kapal. Mengapa disebut Masjid Kapal? Pastinya karena bentuknya seperti kapal. Selain memiliki bentuk yang unik, pemandangan di sekitar masjid juga cukup indah dengan pohon-pohon hijau yang tumbuh di sekelilingnya. Ada juga penjual kaki lima yang menjajakan makanan khas Semarang. Memasuki ke dalam, terasa suasana yang sangat tenang dan hikmat. Terdapat 4 lantai di masjid ini. Lantai 1 untuk pertemuan, lantai 2-3 untuk sholat, dan lantai 4 untuk melihat pemandangan kota Semarang. Sampokong. Kelenteng Sampokong juga dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu. Adalah kelenteng Cina tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai oleh atap pagoda berlapis 3, khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Hu, seorang penjajah muslim dari Cina daratan. Setelah beberapa waktu, Cheng Hu meninggalkan Jawa, tetapi banyak krunya memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di daerah itu. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan sampai sekarang. Simongan dihuni oleh keturunan Cina. Pada tahun 1704, kuil dan gua yang asli runtuh karena tanah longsor. Masyarakat setempat membangun kembali 20 tahun kemudian di lokasi yang berbeda, lebih dekat ke pusat kota dan lebih jauh dari daerah yang cenderung mengalami pembusukan oleh unsur-unsur alami. Itu berfungsi baik sebagai tempat ibadah dan tempat suci menghormati Cheng Hu untuk jasanya kepada masyarakat. Pagoda Avalokitesvara. Pagoda Avalokitesvara di Semarang ini letaknya berdampingan dengan Vihara Buddha Gaya. Pagoda ini juga merupakan salah satu bangunan yang ada di kawasan komplek Vihara Buddha Gaya Watugong. Vihara tersebut juga masih aktif digunakan sebagai tempat beribadah umat Buddha. Pagoda Avalokitesvara pernah tercatat di rekor muri tahun 2006 karena menjadi vihara tertinggi. Tinggi pagoda legendaris ini mencapai 45 km dan memiliki 7 lantai. Kuliner dan oleh-oleh khas Semarang. Belum lengkap rasanya jika kita berkunjung ke kota Semarang, belum ke tempat kuliner khas dan membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta di rumah. Berikut beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Kawasan Jalan Pandanaran, Semarang. Jika kita sedang berada di kawasan Simpang 5 Semarang dan ingin menuju Tugu Muda, kita akan melewati sebuah jalan yang diberi nama Jalan Pandanaran. Jalan yang berada di tengah-tengah kota Semarang ini merupakan sentra jajanan oleh-oleh khas Semarang. Di tempat inilah, makanan khas Semarang seperti lumpia, tahu bakso, bandeng presto, dan wingko babat dapat kita temui dengan mudah. Salah satu penjual lumpia di Jalan Pandanaran adalah Lumpia Mbak Lin. Mbak Lin adalah generasi penerus lumpia Swim Sui Hee, yaitu kakak kandung dari Swim Sui Kim, pendiri kuliner lumpia di Gang Lombok, Semarang. Yang spesial dari lumpia Mbak Lin adalah isi yang ditambahi racikan daging ayam kampung. Selain itu, terdapat 3 macam isi lumpia, yaitu lumpia isi udang, isi ayam, dan lumpia isi campuran antara keduanya. Dan ada juga tahu bakso yang dijual di sana. Makanan ini juga paling dicari, yaitu tahu yang berisikan bakso yang sangat lezat. Selain lumpia, oleh-oleh khas Semarang yang juga banyak dijual di Jalan Pandanaran adalah bandeng presto.
Bandeng presto adalah ikan bandeng berduri lunak karena dimasak menggunakan uap air bertegangan tinggi. Di sini terdapat dua toko besar paling terkenal yang menjual kuliner bandeng presto, yaitu toko berlabel Bandeng Presto yang pertama sejak tahun 1977 dan Bandeng Juana. Harga bandeng presto di Jalan Pandanaran sangat bervariasi. Misalnya saja di toko Bandeng Juana, bandeng rasa teriyaki dibanderol dengan harga Rp30.000 per ekor dan bandeng dalam sangkar yang terdiri dari 3-4 ekor dijual dengan harga Rp95.000 per kilogram. Ada juga Wingko Babat. Meski di Jalan Pandanaran banyak yang menjual, namun semua penjual memakai label yang sama, yakni Wingko Babat Cap Kereta Api. Wingko Babat Cap Kereta Api menawarkan berbagai rasa unik, seperti Wingko Babat rasa durian, rasa pisang, bahkan rasa coklat. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, tergantung besar ukuran dan rasa. Jalan Pandanaran merupakan surganya para pencinta wisata belanja oleh-oleh di kota Semarang. Jalan ini selalu ramai dari pagi hingga malam dan akan bertambah ramai jika sudah memasuki akhir pekan. Pusat Kuliner Kota Tua. Kota Tua merupakan salah satu tempat liburan dengan konsep bangunan tua yang hits dan populer di Semarang, menghadirkan destinasi liburan baru yang menyuguhkan berbagai spot keren dan menarik. Memasuki bangunannya, pengunjung dapat menemukan spot foto keren, kafe, food court, dan pusat pembelanjaan lainnya. Kota Tua ini menjadi andalan para pengunjung untuk menghabiskan masa liburan yang mengasihkan. Kota Tua menghadirkan berbagai tempat kuliner enak yang bisa kamu temui saat berkunjung ke sana. Di antaranya seperti kafe dan resto menarik yang menyajikan berbagai makanan enak serta harganya yang murah. Kita juga dapat membeli beberapa oleh-oleh khas kota Semarang yang cukup lengkap untuk keluarga kita di rumah. Demikian ulasan tentang kota Semarang, semoga dapat menjadi referensi jalan-jalan sahabat sekalian. Terima kasih buat sahabat jalan-jalan yang menyimak video sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, tulis komentar di bawah ya. Jika ada request kota kalian yang ingin dibahas di channel ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe Jalan Sarah Channel. See you!